Ya, kita sudah sampai kepada surat At-Taubah ayat yang ke-52. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayaini wa nahnu natarabbasu bikum ayyusibakumullahu bi'adzabin min 'indihi aw bi'aydina fatarabbasu inna ma'akum mutarabbisun. Antara orang kafir dan bakundal-bakundalnya dari orang yang mengaku beriman, munafikin, itu ada saling mengintai. Saling mengintai, saling melihat. Makanya mereka juga kaum muslimin dengan orang kafir berhadapan dalam permusuhan, peperangan. Orang Islam tujuannya jelas, ingin membawa orang kafir kepada keselamatan, tapi orang kafir dan munafik tujuannya adalah untuk menghancurkan. Karena mereka tidak punya kebaikan yang bisa diseru. Mau dibawa kemana? Kalau membawa kepada kerusakan. Nah, disebutkan pada ayat sebelumnya, orang-orang kafir bersekongkol dengan orang-orang munafik. Yang orang munafik itu adalah hidup bersama kaum muslimin di dalam tubuh kaum muslimin. Punya peran besar di dalam membuat kegaduhan di dalam Islam, keraguan-raguan. Ini orang-orang munafik membuat keraguan-raguan kepada orang yang masih lemah iman atau pemahaman keimanannya masih dangkal atau masih dasar. Ini mengganggu sekali. Sehingga orang munafik itu kafir. Cuma dohirnya saja dia beriman kepada Allah. Nah, orang munafik ini kalau lihat orang beriman perang itu ya harapannya adalah kalah saja. Kalah, biarin hancur sanalah. Maka di sana disebutkan dalam hadis Nabi, laisa minna man lam yahtam bi amril muslimina. Bukan termasuk golongan kami yang tidak peduli kepada urusan orang yang beriman. Ini ujian. Kita mendengar berita tentang bencana yang menimpa saudara kita jauh di sana, di tempat yang jauh di sana. Bahkan kita mendengar tentang bagaimana berita India kaum muslimin yang dibantai. Sebelumnya adalah Palestina dan seterusnya. Uighur. Apa yang ada di hati kita? Kalau sampai kita tidak punya rasa sedih, terenyuh, membela dengan hati dulu sebelum kita berbuat dengan perilaku zahir. Itu iman. Wa adful iman. Paling rendahnya dasar keimanan, kita biarkan sedikit lengah, hilang iman itu. Kalau sudah tidak ada rasa itu, maka iman yang enggak ada. Maka disebutkan mereka ini orang-orang munafik itu sama dengan orang kafir. Di saat terjadi musibah kepada orang muslim, orang kaum muslimin, dia ketawa. Tuh kan? Makanya kenapa saya tidak mau ikut-ikutan? Kemarin sebutkan. Kenapa saya tidak mau ikut-ikutan perang? Bakal kalah tuh, lihat. Bakal kalah. Di sini ditunggu seperti itu kehancuran orang beriman. Maka disebut ini, kul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnaya ini. Hei orang kafir, kau menanti apa kehancuran terjadi padaku? Enggak ada kehancuran bagi orang yang beriman di saat kami berperang. Sebab bagi kami ada dua. Nah, inilah menjadikan mereka ketakutan. Kalau umat Islam di saat perang itu ada harapan. Kalau mereka orang kafir berperang mendapatkan dunia, kalau mati ya nggak dapat dunia dia. Kalau umat Islam di saat berperang ini menjadikan mereka takut. Mut syahidan aish kariman. Hidup mati, hidup mulia atau mati syahid. Kalau aku menang, maksudnya begini, kami orang beriman, di saat kami mendapatkan kemenangan, kami mendapatkan dunia, mendapatkan rampasan, mendapatkan semuanya darimu. Dan di saat kami mati, kami tidak kalah. Kami akan mati syahid dan masuk surga. Tapi apa yang kau harap darimu? Ayo. Maka umat Islam dengan keimanannya perang itu tidak pernah ragu. Maju nggak pernah ragu. Di saat mereka berhasil, jayalah Islam. Di saat mereka kalah lalu terbunuh, syahid bagi dia.
Ini yang harus ada di hati setiap orang yang beriman. Maka, hei orang-orang kafir, kau mengintai aku. Apakah kami? Engkau mengintai kami. Kalian semua, hei orang-orang kafir dan orang munafik, mengintai kami orang beriman. Tarabbasuna bina. Melihat kami, katailah, nggak ada kegagalan bagi kami. Kalau kami berjaya, kau kalah, kami berjaya di dunia. Kalau kami mati, mati syahid. Bagi kami mati syahid adalah indah. Mau apa kau? Dan saya juga menunggu kau, hei orang-orang kafir dan orang munafik. Ayusibakumullahu bi'adzabin min indi. Apakah Allah akan timpakan musibah kepadamu tanpa campur tanganku? Allah timpakan musibah pada zaman nabi-nabi terdahulu. Ada musibah yang ditimpakan tanpa campur tangannya para nabi, nggak pakai perang. Mulai dari nabi terdahulu, Nabi Nuh, bagaimana Allah turunkan taufan. Kemudian Nabi Musa, banyak bencana-bencana yang Allah timpakan dan seterusnya. Dan itu akan terjadi dari masa ke masa. Kekurangan ajaran hamba Allah kepada Allah ini adalah bisa jadi Allah timpakan musibah tanpa campur tangannya manusia. Tiba-tiba ada musibah. Atau engkau kalah denganku. Kalian kalah, hai orang kafir, denganku dalam peperangan. Jadi bisa saja belum perang sudah terjadi musibah ditimpakan kepadamu. Itu yang kau tunggu ya. Aku menunggu ini terjadi kepadamu. Allah timpakan musibah kepadamu, atau engkau kalah bersamaku. Agar adapun setelah kau mati, memang urusanmu neraka. Bi'adzabin mindihi, hukuman dari Allah ada. Atau bi'aidina, atau dengan kemenangan peperangan dengan kami. Wa tarabbasu inna ma'akum mutarabbisun. Ayo kita tunggu. Mana yang lebih beruntung di antara kita? Dan sekarang sudah merasakan semuanya. Yang para sahabat-sahabat Nabi yang ada pada zaman turunnya ayat ini sudah merasakan nikmatnya di alam barzah. Dan orang-orang munafik dan orang kafir saat itu sudah merasakan pedihnya di alam barzah. Inna ma'akum mutarabbisun. Ayo kita saling tunggu. Saling tunggu. Makanya mereka kalau sudah dengar umat Islam dengan semboyannya matiku adalah mati syahid dan aku mendapatkan surga, bingung mereka. Saya pamer apa kalau ngajak orang mau mati? Orang kafir. Sehingga rasa takut itu Allah berikan kepada orang kafir di dalam tempo yang jauh. Kalau sudah berhadapan dengan orang Islam, makanya perang fisik. Kalau peperangan dengan fisik, orang kafir itu nggak akan mampu. Nggak akan mampu. Hampir kita lihat dalam sejarah, kalau perang fisik, biarpun mereka dengan senjata yang lengkap, mereka susah mengalahkan umat Islam. Akan tapi cara perang yang mereka hadirkan adalah tidak dengan perang fisik. Dirusak umat Islam itu, biarpun mereka seolah-olah Islam, akan tapi sebetulnya dengan mereka. Makalah muncul orang-orang munafik. Ini yang merepotkan betul. Yang merepotkan. Kisah perjalanan kakek moyang kita yang di negeri kita Indonesia Raya, bagaimana peperangan melawan Belanda, melawan Jepang dan seterusnya. Lihat apa yang kita miliki dari senjata, bahkan kekayaan pun dihabiskan dibawa ke negeri sana. Yang tertinggal adalah sisa-sisa, tapi yang tidak pernah hilang adalah semangat juang. Sampai dalam bahasa dulu itu adalah bambu runcing mengalahkan meriam. Keimanan nggak bisa dikalahkan. Biarpun senjatanya kurang, tapi kemenangan Allah berikan. Dan begitulah perangnya umat Islam. Kemenangan adalah dengan Allah, dari Allah. Maka hendaknya kita semuanya semakin yakin dengan Allah. Itu adalah peperangan dalam wujud di medan laga. Dan peperangan yang kita terjemahkan dalam bahasa baru ini adalah perjuangan harus seperti itu. Sehingga ada orang makanya ini termasuk, jika kita melihat syiar agama Allah terangkat, kok dirimu bergembira, senang, berarti ada iman di dalam hatimu. Jika dirimu termasuk orang yang gelisah dengan syiar Islam, simbol-simbol keislaman, kok mulai muncul, kok gelisah, munafik di dalam hatimu. Adapun adanya orang yang mengaku Islam kemudian dia tidak benar, itu saja yang perlu dipangkas, bukan Islam yang harus ditiadakan. Akhir-akhir ini ada propaganda yang seolah-olah anti-Islam, anti-Arab, anti-Masya Allah, anti-syariat Islam. Ini musibah, kemunafikan. Dan itu bahaya sekali.
Kita orang beriman kepada Nabi Muhammad, beriman kepada agama Islam, kita yakin agama Islam agama yang bisa mengatur semesta, mengatur dunia. Dengan keindahannya, dengan harus yakin, nggak usah ragu. Nggak usah ragu. Makanya kalau orang beriman, sehingga kalau ada mengatakan sebuah dasar sebuah negara itu bertentangan dengan agama misalnya, atau menjadi musuh agama misalnya, mungkin dia lagi belum tahu tentang Islam. Kalau orang tidak tahu tentang Islam, ya wajar orang nggak tahu tentang Islam. Dia menganggap Islam itu adalah teror, menganggap Islam membuat kekerasan. Itu kan kacamata yang ia pinjem salah, bukan pakai kacamata yang benar. Kacamata yang benar, lihat Islam yang sungguhnya. Yang Islam tersebar ke penjuru dunia. Dari satu orang manusia mulia agung Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam peperangan yang diajarkan Nabi pun peperangan dengan penuh tata kramat, dengan penuh adab. Dan seterusnya tersebar sampai ke penjuru negeri ini. Bagaimana Islam tersebar ke Indonesia Raya? Bukan dengan peperangan. Bukan dengan peperangan, dengan keindahan. Tapi sebaliknya agama yang lain ada datang ke negeri ini dengan penjajahan misalnya. Dibawa oleh orang yang bukan datang dengan santun ke negeri ini. Ada agama yang dibawa oleh orang datang ke negeri ini bukan dengan santun, misalnya. Tapi Islam dibawa oleh para pedagang-pedagang yang tulus. Dari Arab, dari Hadramut, ke Gujarat kemudian ke negeri kita ini. Kemudian menyebar sampai mereka bisa dekat dengan raja-raja besar, lalu menikah dengan keluarga mereka, semakin tersebar dakwah mereka. Ini kan kehebatan mereka. Sampai Islam mayoritas di negeri ini. Dengan keindahan, tidak dengan peperangan. Bahkan Islam yang dibawa itu, makanya nggak usah takut dengan Islam. Yang tidak membuat permusuhan dengan agama-agama yang sudah ada sebelumnya, Hindu-Buddha. Agama Hindu-Buddha jauh lebih dulu sebelum Islam datang ke sini. Tapi lihat, apakah setelah Islam berjaya lalu di bumi hanguskan? Oh enggak. Dibiarkan orang Hindu hidup. Bahkan tempat peribadatan mereka pun juga diabadikan kok, dibiarkan. Dibiarkan, nggak ada masalah untuk hal ini. Islam sangat indah. Lah kok di akhir-akhir ada orang ragu tentang Islam ini, ada apa di otakmu? Ada apa di pikiranmu? Syiar Islam harus kita angkat. Kita harus bangga dengan semua label Islam. Kalau ada Islam yang palsu, yang dipalsukan oleh seseorang, itu saja yang perlu dipangkas. Jangan sampai kita ini menjadi orang munafik, jadi justru yang kita tunggu adalah keruntuhan Islam. Nah ini, inna ma'akum mutarabbisun, hei orang-orang kafir dan kaum munafik, ayo kita tunggu hasilnya. Kita tunggu hasilnya. Kemenangan akan diberikan kepada siapa? Kalaupun di dunia kita berakhir mengakhiri kehidupan di dunia karena kita kalah perang secara zahir, ketahuilah kita mati syahid. Nah, tapi yang penting ini, yang terpenting di hati kita adalah kita tarabbus, menanti kejayaan Islam, bangga dengan Islam, bangga dengan syiar agama Allah, agama Nabi Muhammad SAW. Segala sesuatu yang disematkan kepada Allah dan Rasulnya kita harus bangga. Kita bubuk dari sini. Yang mengagungkan syiar Allah hanya hati yang punya ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kenal Allah, rindu kepada Allah. Ini. Jangan sampai kita kena propaganda akhir-akhir ini, subhanallah, anti Arab. Arab ada Nabi Muhammad. Kalau di Arab ada Abu Jahal, kita tidak urusan dengan Abu Jahal kok. Kita tidak pernah mengambil budaya Abu Jahal. Kita mengambil dari baginda Nabi Muhammad, sunnah Nabi Muhammad, ilmu Nabi Muhammad SAW. Ini ada upaya memang selama ini menjauhkan, sebetulnya gini, program utama musuh-musuh Allah menjauhkan umat Nabi Muhammad dengan Islam langsung. Akan tapi menjauhkan orang dari Islam itu nggak gampang. Wong Islam sebuah keyakinan yang nggak bisa. Maka perlahan demi perlahan dijauhkan. Kemudian kalau bisa dijauhkan dari Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad pembawa agama Islam. Dibawa kepada Islam, dijauhkan dari Islam nggak bisa. Kemudian setelah itu apa? Ingin menjauhkan umat dari, wah jangan, kalau dijauhkan dari Islam nggak bisa, itu sudah menjadi keyakinan. Sudahlah, dijauhkan dari membawa. Akhirnya ada memfitnah tentang Nabi Muhammad. Ada
channel-channel atau mungkin YouTube sekarang harus disebarkan menjelek-jelekkan Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada fitnah-fitnah, dulu pernah ada dibuat film begini begitu tentang Nabi Muhammad. Tentang perilaku-perilaku Nabi yang dipandang oleh mereka dengan pandangan negatif karena penafsiran dan keimanan mereka yang tidak ada. Itu disebarkan untuk menjadikan umat Nabi Muhammad ini curiga, suudzon kepada Nabi Muhammad. Ya, kalau sudah seperti itu nggak percaya kepada Nabi Muhammad, langsung agamanya hilang. Baik. Menjauhkan dari Nabi Muhammad, wah susah. Mereka sudah mencintai Nabi Muhammad. Ya sudah. Dijauhkan dari kebiasaan-kebiasaan Nabi Muhammad. Termasuk dijauhkan dari kearapan Nabi Muhammad SAW. Sehingga ada orang tiba-tiba lebih sombong, nyombongkan tentang sukunya. Sukunya seolah lebih hebat dari suku Arab dan sebagainya. Lalu mengatakan di Arab pun Abu Jahal. Kita memang selama ini berguru dengan Abu Jahal. Oh enggak, kita berguru dengan Rasul SAW. Belajar dari Nabi, sahabat Nabi, tabi'in, dan ulama-ulama dari yang datang dari generasi-generasi dari masa ke masa hingga hari ini. Dan termasuk sampai hari ini, lihat, dijauhkan kita dari segala sesuatu yang ada hubungannya dengan Islam. Mulai segala sesuatu yang ada hubungannya dengan syariat dianggap itu bukan syariat, itu tradisi. Seolah-olah Islam itu bertentangan dengan tradisi. Padahal di dalam Islam ada tradisi yang ada di negeri Arab lalu dikukuhkan. Yang pakai kamera gak usah pakai lampu. Ada tradisi-tradisi yang ada pada masa Arab, kemudian dikukuhkan dalam Islam jadi syariat. Bukan kebudayaan Arab seperti mengenakan cadar, pakai baju menutup aurat. Itu bukan sekedar tradisi. Memang sebelum Islam sudah ada itu semuanya. Tapi Islam datang mengukuhkan itu semuanya. Cuman orang-orang musuh-musuh Allah ingin menjadikan umat Nabi Muhammad seperti mereka. Memfitnah, mengatakan ini adalah bukan. Dan yang repotnya adalah dari umat Nabi Muhammad yang mengaku umat Nabi Muhammad, ternyata ini lebih cenderung kepada mereka orang-orang kafir. Inilah orang-orang munafik, bagundal-bagundalnya orang-orang kafir. Kita lanjutkan. Ada dulu namanya yang sebelumnya ada orang munafik, Jad bin Qais ya, yang mengatakan aku tidak mau perang karena orang munafik mengundurkan diri perang, alasannya takut kena fitnah. Kenapa? Yang kita lawan kan orang Romawi, ini kan cantik-cantik, jangan deh, saya nggak usah perang deh. Mending ini aja lah, saya kasih duit aja untuk perang, tuh ambil uang saya. Butuh berapa sih? Nah, bagi orang munafik berderma seperti itu bukan karena Allah, karena untuk menjaga keselamatan dirinya. Dia menganggap ini seperti upeti, bukan karena Allah. Tapi kalau kita berbuat baik, zakat karena Allah, jihad di jalan Allah, kita memberikan harta kita di jalan Allah karena Allah. Tapi kalau orang munafik enggak, hanya untuk membayar jiwanya agar selamat tidak ikut perang. Maka sedekahnya orang kafir, orang munafik ini enggak ada artinya. Maka disebutkan, Kul anfiku ta'an au karha lan yataqabbalallahu lan yutaqabbalallahu lan yutaqabbal minkum. Kul anfiku ta'an au karhan, dalam bacaan lain kurhan. Lan yutaqabbala minkum. Sedekah apapun yang kau lakukan, hei orang munafik, kau akan membayar uang untuk perang, lalu kau tidak mau pergi, perintah Nabi pergi, lalu kau mau pergi, kau bayar. Pembayaranmu bukan karena Allah, pembayaranmu untuk menebus nyawamu agar selamat saja. Tidak mau perang karena takut perang. Enggak. Tidak akan diterima darimu. Enggak akan diterima. Innakum kuntum qauman fasiqin. Kau orang fasik. Fasik di sini adalah dimaknai kekafiran. Melakukan dosa yang sangat besar yaitu kafir, kufur, tidak ada iman di dalam hatinya. Kalian orang yang tidak beriman, amalmu tidak akan diterima. Maka inilah semua kebaikan yang dilakukan oleh orang yang tidak beriman tidak akan ada balasannya di akhirat. Adapun balasan di dunia ada dari riwayat dari Nabi, semua orang yang berbuat baik, orang yang tidak beriman berbuat baik itu oleh Allah akan diberi di dunia. Bahkan kadang dimanja oleh Allah di dunia. Kenapa? Karena Allah tidak akan berbuat zalim kepada siapapun dari hambanya. Berbuat baik di dunia akan Allah beri kebaikan. Tapi di dunia orang kafir, tapi di akhirat enggak.
Yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya tidak ada surga baginya. Ini harus kalimat yang kita sampaikan dan tidak ragu lagi. Nah, ini ada lagi model beberapa waktu yang lalu ada orang mengatakan orang yang tidak beriman selagi dia berbuat baik dia pun berhak mendapatkan surga nanti di akhirat. Subhanallah. Ini orang kok aneh-aneh betul ini. Ini golongan-golongan ini. Kalau sudah seperti itu enggak? Apa yang membedakan antara orang beriman dan tidak beriman? Akhirat nanti. Kalau di dunia itu bukan ukuran di sini. Ada orang kurang ajar, jahat, kafir, tidak beriman, kaya raya. Ada kok. Ada orang beriman, sangat khusus, soleh, ternyata fakir. Nabi Ayub. Ammar bin Yasir, Bilal bin Rabah, fakir. Abu Hurairah, fakir. Jadi bukan ukuran ini. Ukuran di akhirat nanti. Lah kok akhirat yang mahal diobral, dibagikan. Asalkan orang berbuat baik, biarpun tidak beriman, dia akan mendapatkan balasan yang baik di hadapan Allah nanti di akhirat. Itu keluar dari iman keyakinan ini. Gak boleh kita meyakini semacam itu. Sebab itu menjadikan pengukuhan kepada kekafiran. Sehingga orang kafir berkata, kalau begitu cukup aku berbuat baik, biarpun aku tidak beriman. Tidak usah masuk Islam deh, yang penting berbuat baik kan nanti dapat surga. Ngapain? Nah ini nggak ada. Dan di saat kita mengatakan orang di luar Islam tidak ada surga bagi mereka, itu sangat wajar biasa. Seperti halnya begini loh ya. Kadang ada berkata kok kejem banget Allah dan sebagainya. Nah itu, kok kejem banget Allah surga. Orang yang tidak beriman tidak dapat surga. Kalau kita banding sama orang-orang di luar Islam sana, yang meyakini adanya surga-surga yang mereka yakini, itu berhak mereka menyeru, mengatakan surga itu untuk umat mereka, hak mereka dengan keyakinan mereka, nirwana dan sebagainya, urusan mereka. Mereka punya surga-surga, urusan mereka. Bahkan kalau sampai mereka berkata, ini Buya ya jamaah Al-Bahjah, ini biarpun sering misalnya, kalaupun ada kebaikannya, nggak akan dibalas oleh tidak dapat surga, menurut mereka nggak ada masalah kok surganya orang yang tidak beriman. Kita nggak pusing karena apa? Kita punya keyakinan surga sendiri, keyakinan surga Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya anehnya orang Islam masih memaksakan orang di luar Islam harus dapat surga Allah. Anda ini bingung, wong mereka sendiri tidak berharap mendapatkan surga Allah kok, dan mereka nggak meyakini, nggak mau mereka punya surga-surgaan mainannya sendiri kok. Ini orang Islam kok masih memaksakan dia dapat surga. Mereka ketawa, ngapain masuk surga lo? Gua nggak percaya. Kan jadi bahan tertawaan. Memang kita perlu sedikit berpikir deh, nggak usah cerdas-cerdas amat, karena ini bahaya sekali masalah keyakinan. Siapapun yang berkata, yang mengatakan bahwasanya orang di luar Islam saat ini, yang mengerti tentang Islam tapi nggak mau masuk Islam, lalu biarpun berbuat baik nggak dapat surga dia, nggak ada balasan di akhirat. Itu keyakinan yang nggak bisa dibantah. Kalau biarpun dia yang mengatakan katanya alim, nggak ada alim, ilmu kok begitu, nggak ada ini. Iman kan seperti ini. Tidak akan diterima oleh Allah kecuali agama Nabi Muhammad SAW. Agama yang lain tidak diterima oleh Allah. Dan agama yang lain pun berhak mengomong seperti yang saya omongkan, berhak. Ini keyakinan, nggak bisa. Kalau orang di luar Islam pun mendapatkan surga, apa artinya masuk Islam? Kalau orang di luar Islam pun berat mendapatkan balasan di surga nanti, apa artinya masuk Islam? Dan apa artinya memperjuangkan agama Islam? Apa artinya Allah menurunkan firman-firmannya? Nggak ada artinya. Ini kebodohan yang unik. Kebodohan yang unik, dan nggak boleh semacam itu. Sengaja kami tegas apa? Ini sering kadang-kadang muncul, tiba-tiba muncul kalimat, ada beberapa selebaran yang mengatakan seperti itu. Nggak ada, di akhirat tidak ada. Adapun di dunia, ya Allah akan membalasnya di dunia, oke. Karena di dunia. Nah ini disebutkan, kul anfiqu taw'an aw karhan lan yutaqabbala minkum innakum kuntum qauman fasikin. Tidak diterima. Kau bersedekah, berderma untuk perang, nggak diterima. Wong kamu tidak atas dasar iman kok. Kamu itu munafik. Kamu nggak punya iman. Apa yang kau berikan nggak akan diterima di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bama mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulihi. Ini kan jelas. Tidak akan diterima kebaikan daripada infak-infak mereka itu kecuali apa yang menjadikan tidak diterima?
Karena mereka tahu ingkar kepada Allah, kafir kufur kepada Allah dan Rasulnya. Ini kan sudah jelas. Maka Anda tahu siapapun yang ngomong, yang mengatakan orang di luar Islam masih mendapatkan balasan baik di akhirat nanti, ketahuilah, siapapun dia Anda coret. Karena ini merusak akidah, coret manusianya. Karena bahaya sekali ini, keyakinan. Kalau urusan akidah harus tegas. Tapi mohon maaf saya tidak mencaci loh ya, tidak ngolok si fulan. Ini kaidah. Kaidah. Ini kaidah yang harus dipakai. Wala ya'tuna sholata wala ya'tuna sholati wala ya'tuna sholata, ini tanda munafik. Yang pertama jelas orang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Bagi orang kafir jelas ingkar kepada Allah dan ingkar kepada Rasulullah, enggak menerima Nabi Muhammad. Tapi ada lagi model manusia yang dia ngaku sebetulnya dia ingkar juga, ngakunya pura-pura demi keselamatan, orang munafik. Mereka ngaku beriman tapi la ya'tuna sholata, enggak melakukan salat illa wa hum kusala, kecuali dengan malas-malas. Termasuk tanda munafik. Tapi Anda pun tidak boleh menghukum, memastikan si fulan adalah munafik. Enggak. Ini bukan urusan Anda. Kita tidak boleh memastikan si fulan munafik, sebab munafik, nifak itu urusan hati. Enggak boleh kita sok tahu hatinya orang. Ada tanda-tanda munafik yang selama ini disebutkan Nabi itu bukan untuk menilai orang, tapi untuk menjaga diri, beda. Bukan untuk menilai orang lain, tapi untuk menjaga diri. Tolong. Yang jelas orang munafik di darkil asfal minan nar, di dasar dari keraknya neraka jahanam. Orang munafik. Tapi pun kita tidak boleh menunjuk fulan munafik. Adapun pada zaman Nabi Allah sebut yang tertinggal yang ikut kamu yang izin itu munafik ya Muhammad. Maka dikatakan mereka munafikun. Lalu setelah itu Nabi memberi tanda-tanda kemunafikan. Karena apa? Begitu bahaya munafik. Maka waspadalah dirimu orang munafik, tempatnya di neraka. Maka siapapun dari kalian, kalau ada tanda-tanda berikut ini, segera pangkas, segera beresi, obati. Jangan sampai tanda itu terkumpul lengkap lalu benar-benar munafik, gak ada surga nanti. Wala yunfikuna illa wahum karihun. Mereka tidak akan berderma kecuali dalam keadaan terpaksa. Ini termasuk tanda munafik itu adalah malas salat. Sedekah pun bukan karena Allah, terpaksa. Terpaksa itu macam-macam, ada terpaksa halus dan terpaksa tidak halus. Ada terpaksa halus. Yang terpaksa tidak halus adalah diambil dengan paksa, enggak mau bayar zakat, lalu dari pihak pembayar enggak mau bayar zakat. Padahal kewajiban diambil oleh negara, paksa. Atau sedekah yang terpaksa tapi halus. Terpaksa tapi halus, yaitu karena sanjungan. Dia itu kalau tidak ada sanjungan enggak kira berderma. Jadi maksa dia adalah bombong atau sanjungan tuh. Kamu ini orang kaya, Masya Allah, katanya orang dermawan. Gimana ente kok tidak bantu? Oh iya, pasti bantu saya. Sebab bisa disebut dermawan dulu dia. Oh iya, saya paling dermawan. Kepaksa dia sebetulnya. Kalau bukan karena itu nggak ada dia. Bukan karena Allah. Kalau dengan Allah nggak ada terpaksa. Kalau orang berbuat karena Allah tidak ada terpaksa. Maka ini sekaligus koreksi bagi kita. Siapapun dari kita yang di saat berbuat baik itu tidak ingat Allah bukan karena Allah, maka akan terpaksa kita. Akan berat. Imbalannya itu yang kita cari di dunia. Kalau dapat dia senang, kalau nggak dapat dia akan kecewa. Urusan di dunia, berbuat baik, berderma. Makanya iman itu perlu ditingkatkan. Ikhlas di saat kita berbuat baik. Yang berderma lalu hanya dengan terpaksa, bukan karena Allah, itulah orang-orang munafik. Kalau orang beriman berbuat baik karena Allah, senang, plong dia, lega. Enggak pernah mencari sanjungan, tidak disanjung, enggak ada masalah. Kadang-kadang salah sebut saja sudah marah. Dia sebetulnya sedekahnya 1 juta. Kesebut 100.000, ngamuk. Kok 100.000? Saya 1 juta. Padahal nolnya ketinggalan bacanya. Pak Haji ini sedekah 100.000. Ah, apa? Bukan 100. Terpaksa dia berbuat baik. Pengen disanjung oleh manusia. Ini kan ilmu berat, ilmu tasawuf, ilmu hati. Ilmu membersihkan hati bagaimana seseorang itu kalau sudah kenal Allah, lihat berbuat baik itu nggak pakai mikir.
Kisah Sayyidina Uthman bin Affan, berikan semua hartanya. Berikan separuh hartanya. Sayyidina Abu Bakar Siddiq diberikan semua hartanya. Diberikan, gak mikir panjang sudah. Ditanya apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Ya wahai Abu Bakar. Dikatakan aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Di saat berada di medan laga sudah nggak pernah ragu lagi, hartanya diberikan, jiwanya pun diberikan, mati pun rela. Nggak terpaksa, dengan senang. Pengen kok mereka, para sahabat Nabi di saat berperang itu pengennya mati di medan laga. Karena dengan keyakinan bahasanya hidup ini juga akan mati, daripada saya mati nggak jelas, lebih mati yang jelas ini. Mati karena Allah, iman dia. Perang dengan penuh keberanian. Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Nah, ini peringatan bagi kita. Orang beriman ini enggak boleh mudah terkagum-kagum dengan gebiar dengan sesuatu yang Allah berikan kepada orang kafir di dunia. Sebab itu akan berakhir. Kita menemukan orang kaya dari orang kafir. Orang kafir kaya raya, anak banyak. Ini orang beriman nyungsep fakir. Nggak punya anak, fakir dan sebagainya. Maka ini ujian berat bagi kita. Tapi bagi orang yang punya iman mah nyantai. Orang punya iman tapi dia diberi oleh Allah ujian dengan kefakiran, dia nggak pernah susah, nggak pernah gelisah. Kelihatannya di dunia capek dia berjalan, tapi dia nggak pernah ada gelisah, ada susah di hatinya. Sebab kesenangan akan bukan di balik gedung yang megah, atau di balik tumpukan uang, atau di balik mobil mewah, tidak. Kita menemukan orang-orang di kampung yang gaji sehari untuk makan sehari, lihat candaria dengan istrinya, nggak ada masalah. Pengajian ikut pengajian, kumpulan ikut kumpulan. Tapi itu yang banyak mobil itu bingung, hadir pengajian saja bingungnya setengah mati. Padahal mobilnya banyak, sopirnya juga banyak. Semalam juga istirahat. Ini yang baru kerja semalam lembur masih usaha untuk ngaji ada kok. Ini nganggur di rumahnya, nggak punya kegiatan apa-apa. Kaya raya, duitnya banyak. Semua yang ngerjakan pembantu dia. Tapi nggak bisa ngaji, memang bukan manusia dipilih oleh Allah. Dari orang yang beriman saja tingkatan macam-macam. Kalau orang kafir ya jauh, karena dia tidak kenal Allah, semua kerjaan dunianya untuk dunia. Kalau nggak menghasilkan dunia, nggak mau mereka. Berbuat baik sebanyak apapun ya ingin dunia, pengen diabadikan namanya, dibuatkan patung dia. Misalnya nama dia disebut, jadikan nama jalan atau nama apa, pengen diabadikan. Itu yang ia dapat di dunia, disanjung sepanjang masa di dunia. Tapi di akhirat nggak dapat apa-apa kalau nggak punya iman, nggak ikhlas karena Allah. Maka jangan menjadikan dirimu terpesona tentang dunia yang Allah berikan kepada orang kafir. Jangan menjadikan engkau terpesona dengan apapun yang Allah berikan kepada orang kafir itu di dunia. Dan kita tidak perlu berbangga dengan dunia. Jatah. Kalau Allah memberikan kepadamu kekayaan, gunakan untuk Allah dan Rasulnya. Jika Allah memberikan dirimu kekurangan, ketahuilah Allah meringankan bebanmu menuju akhirat nanti. Ahli iman, karena tujuan kita adalah akhirat nanti, bukan saat ini. Waktu itu kan utuh, kalau kita mandang itu utuh, dunia akhirat, jangan hanya sepotong-sepotong. Sepotong-sepotong saja kita ngerti kok, bayangkan. Kerja 6 hari, menikmati gaji seminggu di hari terakhir kerja. Kerja mulai pagi sampai jam 4 sore, 4 sore dapat gajinya cuma 2 menit kan. Tapi waktu dia kerja itu kenapa kok dia biasa saja? Karena demi mendapatkan gaji. Dia punya harapan di waktu sore nanti mendapatkan uang. Untuk apa? Ya untuk senang-senang makan dan seterusnya. Kita pun juga demikian ini kalau kita melihat hidup kita itu panjang. Di dunia itu yang diberi oleh Allah capek, jangan sampai capek selamanya. Capek sesaat, setelah itu dipetik setelah kita meninggal. Kalau ternyata Allah memberikan dirimu kelebihan, jadikan kelebihan itu adalah sarana, tangga untuk meluncur kepada Allah. Jangan jadi fitnah itu semuanya. Nah, bagi orang yang terkagum-kagum dengan harta yang Allah berikan kepada orang kafir, maka dia pun terfitnah hatinya, lihat. Akhirnya ngejar dunia kayak mereka. Bisnisnya pun ngaco, nggak ngerti halal haram. Saudaranya pun lihat, ngerebut sewaris saudaranya, bisnis tidak halal dan seterusnya. Ini orang muslim mukmin. Kenapa itu semua terjadi? Berangkat dari kekagumannya kepada dunia tadi. Terpesona dengan kekayaan orang-orang kafir. Wah,
dia punya mobil, dia punya oh, kita harus bisa. Yang dikejar kekayaannya. Lihat bagaimana kisah orang yang mencari dunia tapi bukan ahli iman. Tersiksa mereka. Tapi kalau orang beriman di saat mencari rizki dia nyaman, ini menjalankan perintah Allah untuk mencari rizki dan nafkah. Dia bekerja dengan penuh kenikmatan. Kelihatannya capek tapi nikmat dinikmati. Di saat bangkrut pun, nah kalau memang aku bangkrut belum waktunya aku beruntung. Nyantai, nggak pernah nggak pernah gelisah, nggak stres. Tapi orang yang tidak punya iman kepada Allah, lihat dalam urusan cari dunia pun dia bingung, gelisah. Di saat beruntung pun nggak ada habisnya, tamak menguasai hatinya. Terus. Dan di saat runtuh bisnisnya stres, bunuh diri. Nggak punya iman. Tersiksa, lihat. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Di dunia itu dihukum oleh Allah. Kalau orang tidak punya iman, diberi kekayaan itu sebenarnya kayak tersiksa. Gayanya dia tersenyum. Dia tersenyum kelihatannya. Tapi dia menikmati hartanya nggak bisa. Duduk sama istri yang manis sekali susah. Sama lain susah. Karena apa? Dengan kekayaannya ini dia telah bisa membiarkan anaknya pergi pakai mobil sendiri pergi ke sana sampai nak makan bareng sama abah yuk ayah yuk, aduh abah masih lagi di sini, anaknya sudah meloncong sana jauh sana untuk belum lagi dengan kekayaannya pun ternyata membuat bermacam-macam permasalahan dan dia sendiri dengan kekayaannya akan tersiksa cari dalam mengejar dunia ini disebutkan di sini. Wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Dia akan menyia-nyiakan, mensirnakan, menghancurkan jiwa mereka. Akhirnya begini, di dalam dia mencari rizki, karena bukan karena Allah, akan dalam keadaan tersiksa dia. Matinya kafir, gak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu apa? Enggak ada yang dipetik sedikit pun di akhirat. Dengan kekayaan yang banyak tadi. Coba. Dia ngumpulkan bertahun-tahun. Coba. Enggak punya iman. Rugi kalau anda tidak punya iman. Orang ini mengumpulkan harta bertahun-tahun. Subhanallah. Enggak langsung kaya. Kaya-kaya sudah umur 63 baru kaya raya. Meninggalnya 65. 2 tahun. Setelah di 2 tahun ini pun sudah banyak larangan. Enggak boleh makan gula. Enggak boleh minum gula. Enggak boleh makan nasi. Enggak boleh makan daging. Wah. Yes? Itu kan dunia. Setelah itu ditinggal, apa yang dibawa coba? Kalau dia berderma berbuat baik, nggak ada harapan dia mencari di akhirat karena nggak punya iman. Coba kalau anda yang ahli iman, di saat anda berderma membangun pondok pesantren, lihat duit anda hilang, tapi anda ingat, ini akan aku petik nanti di akhirat Allah. Tiba-tiba dilarang oleh Allah untuk makan karena ada gula, ada ini nggak boleh makan, nggak boleh minum gula manis dan sebagainya. Tapi kan aku sudah punya tabungan di akhirat. Mati, bagaimana mati? Mati aku sudah punya tabungan di akhirat. Nyantai. Tapi yang tidak punya iman nggak punya itu semuanya. Sehingga tidak punya iman yang cari dunia untuk dunia. Tapi ahli iman mencari dunia untuk akhirat. Nggak akan capek selamanya. Bahkan sampai begitu indahnya kabar gembira dari Nabi. Kalau ada seorang fakir, kemudian dia rindu untuk punya kekayaan seperti orang fakir melihat orang lain kaya. Dan orang kaya itu ternyata berderma dengan hartanya. Kemudian orang fakir tersebut merasa terpesona, oh enaknya orang kaya itu. Orang kaya itu enak sekali ya, dia banyak duitnya, kemudian dia banyak berderma. Aku akan bekerja karena Allah, agar aku bisa kaya dan bisa banyak sedekah. Niatnya begitu, ghibtah itu namanya. Apa yang terjadi pada dia? Kalau dia kaya, dia akan bisa banyak berbuat baik. Dan jika tidak kaya, apa yang Allah berikan? Dia sudah diberi pahala. Makanya kalau punya cita-cita yang hebat, yang tinggi, ditanya, kamu ingin apa nak? Ya nanti saya ingin punya perusahaan. Itu apa ya? Biar kaya, biar bangun istana. Wah, kau tinggal mati, bahkan belum jadi, baru diresmikan mati kau. Tapi kalau niat ya, aku ingin kaya agar Islam berjaya. Sebab al-mu'minul qawiyyu ahabbu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dhaif. Orang beriman yang kuat lebih dicintai Allah. Aku ingin menjadi hamba yang dicintai Allah. Saya akan kerja keras karena Allah. Maka kerja keras karena Allah itu ada tandanya. Tidak meninggalkan sholat, tidak dengan cara yang haram. Di saat mendapatkan rezeki langsung digunakan untuk kebaikan. Dia dari sana katanya karena Allah modalnya haram, katanya karena Allah caranya haram. Ya ini ada campur kemunafikan di dalamnya. Nah, tingkat
Munafik itu gini, munafik itu full munafik itu kafir batin. Tapi ada orang ada campuran-campuran kemunafikan. Dan ini kadarnya berbeda-beda. Ada dia punya iman tapi ada campuran kemunafikannya. Ada tanda-tanda munafik yang diambil ya. Maka ini sebenarnya di dalam cari duit itu capek. Ada orang muslim loh padahal dia beriman kepada Allah dia. Di saat diuji oleh Allah dengan musibah, misalnya bisnisnya runtuh, dia stres, sakit, masuk rumah sakit. Bahkan kadang anehnya ya, dia punya usaha banyak, misalnya punya perusahaan 10. Tiba-tiba kebakaran 3, stres, masuk rumah sakit. Padahal 7-nya utuh. Ya semacam itu. Tapi kalau orang punya iman kepada Allah tingkat tinggi, dia tahu bahwasanya di saat mendapatkan ujian seperti itu, Allah akan angkat derajatku. Nggak ada gelisah bagi dia. Usahanya runtuh. Berarti sampai di sini batasku. Alhamdulillah runtuhku kok sekarang. Aku sudah punya sedekah dan sebagainya. Tapi yang nggak punya iman apa? Ya gara-gara kamu banyak sedekah tuh, makanya kamu bangkrut. Coba kalau kamu nggak usah bantu pondok. Kan bisa untuk bisnis. Gara-gara bantu pondok bangkrut kan? Ya kan begitu kan? Gara-gara kamu bantu masjid bangkrut kan? Ini bisikan setan ngomong begitu. Dulu kamu sebelum bergabung di tempat itu, sebelum kamu bangun masjid kan lancar-lancar saja. Tapi gara-gara kamu bangun masjid tuh lihat, kamu nyusut kan hartamu, bangkrut kan, usahamu macet kan. Ini kan bisikan setan dan berhasil setan bisikan kepada orang munafik. Tapi orang beriman berkata, oh iya setan betul. Dulu waktu aku sebelum berderma, aku memang kaya raya. Tapi setelah aku bisa bersedekah miliaran bahkan tiba-tiba jatuh bangkrut. Hei setan, alhamdulillah bangkrutku setelah aku sudah punya banyak sumbangan. Berarti saya bangkrut, aku sudah punya tabungan. Mau apa kau setan? Tapi kalau orang yang lemah iman, iya benar juga ya. Dulu usaha lancar di saat saya justru kenapa kok deket sama ustadz itu kok tambah saya nyungsep nih. Deket sama kiai ini kok tambah bangkrut, usaha tambah macet terus deh. Ini ujian. Tapi kalau orang punya iman, alhamdulillah aku diberi oleh Allah ujian bangkrut setelah aku sudah banyak sedekah. Yang repot adalah dia kaya raya, meninggal dunia nggak punya apa-apa, bangun musola kecil pun nggak jadi. Setelah meninggal dunia ternyata hartanya pun dijadikan bahan rebutan oleh anak-anaknya. Mana keindahan? Di dunia tidak ajak menikmati secara sesungguhnya. Karena di dunia nggak bisa kita menikmati dunia yang Allah berikan pada kita, semuanya nggak bisa. Anda punya rumah 5, tidurnya pun di salah satu dari 5 kok. Iya kan? Rumahnya 5, megah semuanya. Mewah semuanya. Full AC semuanya. Kolam renang semuanya. Anda pun setiap malam tidur hanya satu rumah. Di dalam satu rumah pun gak akan Anda tiduri semua. Anda mengambil satu pojok, kamar ya satu. Di kamar pun harus ada ranjang di pojok. Ranjang pun ada di pinggir begitu. Anda setiap hari mungkin punya panenan padi 5 ton, makannya tetap satu piring. Nggak ada, saya karena saya orang kaya, makan saya 6 ton deh, nggak ada. Karena saya orang kaya nggak ada. Itu batas, kalau kita ngurusi dunia sangat terbatas. Tapi tamak ini yang nggak terbatas, pengen ini, pengen itu. Tapi kalau sudah kita redam ketamaan kita dengan rindu kepada Allah, lihat, semuanya akan bisa kita nikmati. Menikmati di dunia ini nggak bisa semuanya. Tapi kalau sudah kita serahkan akhirat akan kita nikmati nanti semua di akhirat. Saya berikan kekayaanku untuk Allah dan Rasulnya. Saya berikan kekayaan untuk Allah dan Rasulnya. Saya berikan ini untuk Allah. Maka dia akan menikmati. Di dunia dia tidak bisa menikmatinya. Tapi lihat dalam kehidupan yang panjang itu untuk membeli akhirat. Bukan akhirat kita jual untuk mendapatkan dunia, tapi tidak. Dunia kita jual untuk mendapatkan akhirat. Kita berikan untuk Allah untuk mendapatkan akhirat. Nah ini ahli iman. Kalau bukan ahli iman, dia capek urusan dunia, berderma capek, kerjanya capek, mau mati pun bilang capek, setelah mati pun dia tazhaku wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Mati pun dia sudah dalam keadaan kafir, nggak punya apa-apa, nggak ada kebaikan yang dia dapat setelah itu. Maka dari itu mari benahi iman kita, jangan sampai kita masuk wilayah kemunafikan, dan itu sangat halus. Dan kemunafikan seperti yang pernah kami sampaikan bukan untuk menunjuk orang lain, tapi tunjuk ke diri kita sendiri. Bagaimana dengan sholatmu ogah-ogahan? Kalau engkau termasuk ogah-ogahan malas melakukan sholat tadi sebutkan, tanda orang munafik. Jika engkau berderma masih gampang mikir, berarti engkau belum punya keyakinan bahasanya apa yang kau berikan itu sebenarnya kau tabung dengan sesungguhnya.
Berarti kurang yakin. Mau memberikan pada kebaikan saja? Entar dulu. Yang nggak masuk rekening. Nggak sampai kepada Allah. Baru mati. Bahkan orang-orang soleh itu, kalau berbuat baik itu takut keburu dirubah niatnya oleh Allah. Pernah kami ceritakan juga begini. Berbicara di kamar, di toilet itu kan makruh. Yang haram adalah membaca dzikir waktu keluarnya sesuatu. Kalau hanya berbicara kan tidak haram, makruh. Biarpun makruh tidak boleh kita seenaknya. Hendaknya kita menghindari bertutur kata, berbicara di saat kita berada di toilet. Suatu ketika ada seorang alim soleh itu tiba-tiba memanggil-manggil anaknya di saat berada di toilet. Anaknya kaget. Sebab ayah ini tidak akan minta tolong kecuali karena itu masalah berat. Apalagi masalah kemakruhan. Ayahnya nggak mungkin, hampir dikatakan nggak mungkin melakukan kemakruhan. Ngomong di toilet nggak pernah sepanjang hidupnya. Kok tiba-tiba, wahai anakku ya waladi anakku sini, cepat sini. Anaknya kaget, ada apa? Apakah anak ayah digigit ular atau bagaimana? Anaknya bertanya di balik pintu kamar mandi. Iya abah, kenapa abah? Ada apa abah? Wahai anakku, di saat aku berada di toilet ini terlintas di hatiku. Apa bah? Terlintas di hatiku kalau aku akan menyedekahkan uangku yang ada di lemari ini. Tolong cepat keluarkan sebelum abah keluar dari kamar mandi, sebelum abah keluar dari toilet. Takut keluar dari toilet dirubah oleh setan nanti niat saya. Cepat keluarkan sekarang. Takut berubah. Biarpun akhirnya harus ngomong di toilet kan makruh. Tapi dihindari. Ternyata ngomong demi agar hatinya itu adalah mantap. Ini gampang berubah-ubah. Coba aja Anda mau berderma. Nggak usah banyak-banyak. 10.000 rupiah Anda taruh di saku. Tadi mau dimasukkan ditunda lagi nggak jadi. Sampai duduk di sini. Duduk di sini. Maunya nanti aja deh mau saya masukkan setelah pengajian. Wah, ini 1 jam setengah setan udah berbisik. Tatonya perutnya keroncongan. Waduh, gorengan. Batal 10.000-nya. Iya. Tenang aja, masih ada 10.000. Enggak jadi kok. Gara-gara menunda kok. Oh, cepat sekali perubahan. Makanya kalau berbuat baik itu jangan ditunda. Jangan ditunda esok. Saya ingin bantu masjid. Cepat. Saya masih punya tanah belum dijual. Enggak, jangan nunggu jual. Serahkan, titipkan ke orang. Tolong jualkan tanah saya. Lepas dari tangan Anda. Saya punya mobil mau saya jual dulu untuk bantu pondok. Kelamaan kirim mobilnya nanti. Kalau kau yang jual, giliran jadi duit berubah. Setan itu pintar merusak. Maka dari itu, kalau ingin berbuat baik jangan ragu. Nah, maka iman itu menjadikan tidak ragu. Cepat berbuat baik. Enggak boleh tertunda-tunda ini. Nah, orang-orang munafik akan selalu dikuasai oleh keraguan-raguan. Berbuat baik ragu. Melakukan kemuliaan ragu. Dan mereka memang sebetulnya tidak punya iman yang sesungguhnya kepada Allah, nggak percaya. Dia berbuat baik ngapain, sedekah banyak-banyak. Masa bantu kok sampai 1 miliar? Itu kan bisa buat toko. Bantu kok berapa ratus juta? Itu kan buat gaji karyawan berapa hari, berapa bulan. Apa-apaan tuh, lihat. Karena tidak kenal Allah. Semoga Allah menjauhkan kita dari kemunafikan. Dan memberikan kepada kita semangat berjuang. Apapun yang Allah berikan kepada kita, semoga mudah kita jadikan untuk berjuang di jalan Allah. Harta, tahta, dan juga kemampuan-kemampuan yang Allah berikan kepada kita, tenaga, kekuatan Allah. Mudahkan kita untuk menggunakan di jalan Allah SWT. Dan semoga Allah menjauhkan kita dari kemunafikan. Kemunafikan dijadikan kita ahli iman yang sesungguhnya. Wallahu a'lam bishawab.